Siang itu, panas yang menyengat khas Surabaya seakan memanggang aspal di depan Pasar Wonokromo. Hiruk-pikuk pasar tumpah ruah hingga ke jalanan, menciptakan simfoni kekacauan yang sudah menjadi denyut nadi kota ini setiap hari. Aroma bumbu sate ayam yang dibakar bercampur dengan bau amis ikan dari dalam pasar dan wangi manis mangga gadung yang dijajakan di lapak-lapak dadakan. Para pedagang kaki lima, dengan suara serak, berteriak-teriak menawarkan dagangan mereka, mulai dari tahu campur hingga es degan. Suara klakson alien, angkutan kota, bersahutan dengan teriakan ibu-ibu yang sedang menawar harga cabai rawit dengan sengit. Di tengah keramaian yang memekakkan telinga itu, seorang gadis remaja berseragam putih abu-abu berjalan dengan langkah cepat, kepalanya sedikit menunduk untuk menghindari tatapan orang-orang. Namanya Aulia Lestari, seorang siswi kelas 11 di SMA Negeri 5 Surabaya, salah satu sekolah favorit di kota itu. Aulia baru saja menyelesaikan rapat OSIS di sekolahnya. Ransel di punggungnya terasa berat, penuh dengan buku pelajaran dan proposal untuk lomba karya ilmiah remaja tingkat provinsi, tetapi langkahnya terasa ringan, didorong oleh semangat masa muda dan impian. Ia dikenal sebagai gadis yang sederhana, rajin, dan sangat sopan di lingkungan sekolah maupun di rumahnya, sebuah kampung kecil di daerah Ketintang. Hari itu, ia harus singgah sebentar ke Pasar Wonokromo. Ibunya, yang sedang terbaring sakit di rumah karena kelelahan, menitip pesan untuk membeli beberapa bumbu dapur dan jahe merah. Namun, ketenangan sore yang biasa ia lalui harus buyar dalam sekejap mata ketika sebuah bentakan keras dan kasar terdengar dari tengah jalan, membelah kebisingan pasar. "Wah, gak duwe meripat ya? Arep nyebrang kok sak enake dewe. Pingin mati kun." Sontak, semua mata menoleh ke sumber suara. Seorang polisi berseragam lengkap, bertubuh tegap dengan rahang yang mengeras dan wajah yang memancarkan amarah, berdiri di tengah jalan. Jarinya menunjuk lurus ke arah Aulia, yang baru saja melangkahkan kakinya ke atas zebra cross. Padahal, lampu lalu lintas untuk pejalan kaki di seberang jalan jelas-jelas menunjukkan warna hijau. Tetapi polisi itu, yang di seragamnya tertera nama Wibowo, tampak tidak peduli. Ia seperti sedang melampiaskan beban emosi yang tak ada sangkut pautnya dengan lalu lintas sore itu. Mungkin ia baru saja dimarahi atasannya, atau mungkin tagihan di rumahnya sedang menumpuk. Apapun itu, Aulia yang malang menjadi sasaran kemarahannya yang buta. "Maaf, Pak, tapi lampunya hijau," ujar Aulia pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru kendaraan. Ia mencoba menjelaskan dengan sopan, seperti yang selalu diajarkan ayahnya. Namun, bukannya mendengarkan, polisi yang berpangkat bribka itu malah berjalan mendekat dengan langkah berat dan mengancam, lalu menarik lengan Aulia dengan kasar. "Oh, wani bantah saiki? Arek sekolah zaman saiki pancen kurang ajar kabeh." Aulia tersentak kaget, rasa sakit menjalar di lengannya. Ia mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Orang-orang di sekitarnya mulai berhenti berjalan, membentuk kerumunan kecil. Beberapa pedagang sayur memandang dengan wajah cemas, berbisik satu sama lain. "Pak, tolong. Saya tidak salah apa-apa," ucap Aulia, suaranya mulai bergetar menahan tangis dan rasa takut. Tetapi Bribka Wibowo sudah benar-benar kehilangan kendali. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong bahu Aulia dengan keras. Tubuh ramping gadis itu terhuyung ke belakang dan jatuh terjerembab di atas aspal yang panas. Bruk! Buku-buku tebal dari dalam ranselnya yang terbuka tumpah berserakan. Beberapa halaman buku catatannya robek, sementara lutut kanannya yang tergesek aspal mulai mengeluarkan darah segar, menodai rok abu-abunya. Kerumunan mulai bergumam lebih keras. "Loh, iku arek sekolah, Pak. Mesakno, cuma nyebrang kok dibanting ngono. Polisi saiki kok makin nemen ayo." Namun, tidak ada satupun yang berani mendekat dan menolong.
Aura kemarahan yang dipancarkan Bripka Wibowo begitu menekan. Ia menatap sekeliling dengan mata melotot, seolah menantang siapapun yang berani ikut campur dalam urusannya. Aulia menahan air matanya sekuat tenaga. Rasa sakit di lututnya tidak seberapa dibandingkan rasa malu dan terhina yang membakar hatinya. Dipermalukan di depan puluhan pasang mata. Dengan suara parau menahan isak, ia berkata, "Saya cuma mau pulang, Pak." Wibowo mendengus sinis. "Pulang? Nanti kamu pulang kalau saya sudah bilang boleh." Di antara kerumunan, beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian itu. Salah satunya adalah Rizky, seorang mahasiswa semester akhir yang kebetulan lewat. Ia menekan tombol rekam di ponselnya dan berbisik pada temannya, "Rekam, Rek. Iki bakal viral." Polisi kelakuannya makin parah ae. Aulia mencoba bangkit, tangannya yang gemetar memunguti buku-bukunya yang tercecer di jalanan yang kotor. Namun, ketika ia baru saja berhasil berdiri, Wibowo mendorongnya lagi. Kali ini lebih keras, lebih kejam. "Dasar kepala batu. Dibilangin gak ngerti." Tubuh Aulia yang tak seimbang itu terdorong hingga membentur kap sebuah motor bebek yang terparkir di tepi jalan. Suara logam beradu terdengar nyaring. Orang-orang menjerit kecil. Darah segar kini mulai mengalir dari pelipisnya yang terbentur spion motor. "Cukup, Pak. Ojo kasar-kasar ambek arek cilik," teriak seorang ibu pedagang buah, tak tahan melihat pemandangan itu. Tapi ia segera terdiam ketika Wibowo menatapnya dengan tajam, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Aulia menatap polisi itu dengan mata berkaca-kaca, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya ia berdoa, memohon agar ada keajaiban, agar ada seseorang yang menolongnya. Saat itulah, sebuah suara pria paruh baya yang tenang namun tegas terdengar dari belakang kerumunan. "Pak, sudah cukup. Lepaskan anak itu." Wibowo menoleh, matanya menyipit marah. "Siapa kamu? Ini urusan polisi, jangan ikut campur." Pria yang menegurnya itu mengenakan kemeja batik sederhana dan tampak seperti warga biasa. Tapi sorot matanya tajam dan tutur katanya penuh wibawa. "Saya hanya warga negara yang tidak tega melihat seorang anak diperlakukan seperti itu. Anda polisi, seharusnya melindungi, bukan menyakiti." Wibowo melangkah mendekat, dadanya membusung. "Berani mengajari saya? Hah?" Namun, sebelum pria itu sempat menjawab, salah satu penjual sate di seberang jalan yang juga merekam dari tadi berteriak, "Videonya sudah viral, Pak. Baru 2 menit sudah menyebar ke grup WhatsApp RT." Bripka Wibowo langsung menegang. Ia menatap sekeliling dan mendapati puluhan kamera ponsel kini menyorot lurus ke arahnya. Wajahnya yang semula merah karena amarah, kini berubah pucat pasi oleh campuran panik dan malu. "Matikan semua ponsel kalian," bentaknya dengan suara serak, namun sudah terlambat. Rekaman kekejamannya sudah melesat cepat di dunia maya. Aulia, dengan tubuh yang masih gemetar, memungut ranselnya perlahan. Pria yang menegur Wibowo tadi mendekat dan membantu menepuk bahunya dengan lembut. "Sudah, Nak. Kamu pulang dulu, ya. Jangan takut." Aulia hanya bisa mengangguk lemah, lalu berjalan tertatih-tatih menjauh dari kerumunan, meninggalkan tatapan iba dan bisik-bisik yang mengiringi langkahnya. Sore itu, video berdurasi 57 detik dengan judul "Oknum Polisi Banting Siswi SMA di Pasar Wonokromo" menyebar seperti api di media sosial. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tagar keadilan untuk Aulia sudah menjadi trending topik di Twitter. Komentar netizen mengalir deras, penuh hujatan dan amarah. "Parah banget! Anak sekolah dibanting kayak gitu. Pecat oknum macam ini," tulis seorang pengguna. "Mana Kapolsek Wonokromo?
tidur, timpal yang lain. Namun, di balik semua kehebohan itu, ada satu hal penting yang tidak diketahui oleh siapapun. Identitas ayah Aulia. Seorang ayah yang selama ini jarang terlihat di acara sekolah, jarang disebut namanya, dan bahkan sebagian besar teman Aulia pun tidak tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di ujung sebuah gang di Ketintang, Aulia duduk di ruang tamu. Ia menempelkan kain yang dibasahi air es di luka pelipisnya yang mulai membiru. Ibunya menangis tanpa suara di dapur, hatinya hancur melihat kondisi putri satu-satunya. Sementara itu, ponsel Aulia di atas meja terus bergetar, berdering dengan notifikasi berita dan pesan dukungan dari teman-temannya. Lalu, sebuah suara berat dan dalam memecah keheningan malam. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aulia menoleh dengan cepat. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berumur sekitar 45 tahun, mengenakan seragam dinas berwarna coklat tua. Di dada kanannya, tertera nama Baskara Wijoyo, dan di kerah bajunya tersemat pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Ayahnya. Wajah pria itu tegas dan tenang seperti biasa, tapi matanya menyiratkan amarah yang ditahan seperti bara dalam sekam. Aulia, suaranya pelan namun tajam. Ceritakan pada ayah, dari awal. Aulia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aulia cuma mau menyeberang jalan, yah. Lampunya hijau. Tapi dia marah. Terus dia banting Aulia. AKBP Baskara Wijoyo mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan video putrinya dipermalukan dan disakiti di depan umum. Bribka Wibowo, gumamnya lirih, nadanya dingin membekukan. Kau sudah keterlaluan. Di luar rumah, suara azan Isya berkumandang dari masjid terdekat, memanggil umat untuk bersujud. Tetapi di dalam hati AKBP Baskara, azan itu justru menjadi penanda dimulainya sebuah pertempuran. Malam itu, seorang ayah yang juga seorang perwira menengah polisi berjanji pada dirinya sendiri. Keadilan tidak akan berhenti hanya karena pelaku memakai seragam yang sama dengannya. Pagi di kediaman keluarga Wijoyo terasa berat. Udara yang biasanya diisi oleh aroma kopi buatan ibu dan tawa kecil Aulia yang bersiap ke sekolah, kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Ibu Aulia duduk termangu di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Sementara Aulia masih mengurung diri di kamarnya, memegangi pelipisnya yang membiru dan bengkak di depan cermin. Ia enggan pergi ke sekolah, takut menjadi pusat perhatian dan kasihan. AKBP Baskara Wijoyo, ayahnya, berdiri tegap di depan jendela ruang tamu dengan seragam lengkap. Cahaya matahari pagi memantulkan kilau dari lencana di dadanya. Sejak subuh tadi, ponselnya sudah berdering belasan kali. Semua panggilan datang dari rekan-rekannya di kepolisian. Sebagian mencoba memberi peringatan halus, sebagian lagi hanya ingin tahu gosip terbaru. Bang, hati-hati. Kasus itu sudah ramai sekali. Wibowo itu orangnya nekat dan keras kepala. Suara seorang kolega dari seberang telepon terdengar serius. Baskara hanya menjawab singkat, nadanya datar dan dingin. Aku tidak peduli siapa dia. Dia sudah menyentuh putriku. Telepon pun ditutup. Hening kembali menyelimuti ruangan. Ia menarik napas panjang, menatap sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Dirinya, istrinya, dan Aulia yang tersenyum bahagia dalam balutan seragam putih biru di hari kelulusan SMP. Ayah janji tidak akan membiarkanmu menangis lagi karena hal seperti ini, bisiknya pelan, seolah berikrar pada foto itu. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, di kantor Polsek Wonokromo, suasana mulai tegang. Sejak pagi buta, puluhan wartawan dari berbagai media sudah berdatangan dan berkumpul di depan gerbang.
kamera dan mikrofon siaga mengarah ke pintu masuk kantor polisi yang kini dijaga lebih ketat dari biasanya. Bribka Wibowo duduk di sebuah ruangan kecil di bagian belakang, wajahnya muram dan pucat. Matanya merah karena tidak bisa tidur semalaman, dan tangannya gemetar saat memegang segelas kopi hitam yang tak tersentuh. Sialan, ini semua hanya karena satu anak sekolah, gerutunya pada diri sendiri. Rekan-rekannya yang lain hanya saling pandang, enggan banyak bicara. Mereka semua tahu video viral itu sudah menjelma menjadi badai yang siap memorak-porandakan institusi mereka. Media nasional bahkan sudah mulai meliputnya. Tak lama, suara langkah kaki yang berat dan mantap terdengar di koridor. Semua polisi yang ada di sana sontak menoleh. AKBP Baskara Wijoyo masuk ke dalam ruangan dengan wajah dingin seperti es. Matanya menatap lurus, langsung mengunci sosok Bribka Wibowo. "Kau yang membanting putriku." Ruangan itu seketika senyap. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar berdetak, terasa begitu lambat. Wibowo mengangkat wajahnya, menatap perwira di hadapannya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. "Putri, Anda?" Baskara menatapnya tajam. "Iya. Siswi yang kau permalukan di tengah jalan itu, Aulia Lestari, dia putriku." Wibowo langsung berdiri, mencoba membela diri dengan panik. "Saya hanya menjalankan tugas, Komandan." Dia melanggar aturan lalu lintas. Baskara maju satu langkah. Suaranya tetap tenang namun menusuk dan berbahaya. "Tugas? Tugas macam apa yang membuatmu membanting seorang anak perempuan di depan umum? Kau bahkan tidak tahu bahwa lampu lalu lintas sedang hijau untuknya." Keringat dingin mulai membasahi dahi Wibowo. Saya terpancing emosi, Komandan. Tapi saya tidak tahu kalau dia putri Bapak." "Kau tidak perlu tahu dia putri siapa," potong Baskara dengan dingin. "Kau seharusnya tahu bahwa dia adalah warga negara, seorang anak yang harus kau lindungi, bukan kau sakiti." Suasana semakin tegang. Beberapa anggota polisi lain yang berada di ruangan itu menundukkan kepala, tidak berani menatap atau ikut bicara. Baskara melangkah ke sebuah meja, meletakkan map tebal berisi salinan rekaman video dan laporan awal dari beberapa saksi mata. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku, Wibowo?" katanya pelan, suaranya syarat dengan kekecewaan. "Aku mempercayai seragam ini. Aku percaya setiap orang yang memakainya punya hati nurani. Tapi hari ini, kau membuat putriku takut pada polisi. Kau membuat seragam ini terlihat seperti seragam preman." Wibowo terdiam membisu. Kata-kata itu menamparnya jauh lebih keras daripada teriakan atau bentakan apapun. Baskara menatapnya lama, lalu berkata dengan tegas, "Mulai hari ini, kau saya nonaktifkan sementara. Dan aku akan pastikan penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan dan terbuka." "Tapi, Komandan..." "Cukup," bentak Baskara. Untuk pertama kalinya suaranya meninggi. "Jangan berharap aku akan menutupi aibmu hanya karena kita memakai seragam yang sama." Setelah itu, Baskara berbalik dan keluar dari ruangan dengan langkah tegap. Para wartawan yang menunggu di depan langsung mengerubunginya, menyorotkan kamera dan menyodorkan mikrofon. "Bapak AKBP, apakah benar korban siswi itu adalah putri Bapak sendiri? Apakah Bapak akan menuntut pelaku secara pribadi? Apakah kepolisian akan terbuka dalam menangani kasus ini?" Baskara berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah kamera dengan tenang. "Ya, dia putri saya. Tapi lebih dari itu, dia adalah seorang warga negara yang punya hak untuk dihormati dan dilindungi. Saya tidak akan menutupi kesalahan siapapun, termasuk sesama anggota kepolisian. Kami akan bertindak sesuai hukum yang berlaku."
Jawaban yang tegas dan tanpa kompromi itu langsung menjadi berita utama di semua media sore itu. Tagar ayah Aulia hebat menggema di media sosial. Banyak yang memuji ketegasan Baskara, tapi tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa ia sedang melawan sistem dari dalam. Hati-hati, Pak. Nanti karir Bapak yang dihancurkan. Malamnya di rumah, Aulia sedang duduk di teras dengan selimut melingkari pundaknya. Ia baru saja melihat berita tentang ayahnya di televisi. Wartawan berulang kali menayangkan ulang pernyataan tegas ayahnya di depan polsek tadi pagi. Ayah tidak takut dimusuhi orang-orang di kantor, tanya Aulia lirih saat ayahnya pulang dan duduk di sebelahnya. Baskara tersenyum tipis. Takut? Tentu saja, ayah takut. Tapi ayah lebih takut kalau ayah diam saja, dan kau tumbuh dewasa tanpa pernah percaya lagi pada keadilan. Aulia menunduk. Ia tahu ayahnya sedang menanggung tekanan yang sangat besar. Aulia tidak mau ayah susah gara-gara Aulia, katanya pelan. Baskara menepuk kepala putrinya dengan lembut. Ini bukan gara-gara kamu, Nak. Ini gara-gara dia yang lupa caranya menjadi manusia. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari taman kecil di depan rumah. Ayah, Aulia kembali bicara. Tadi Aulia lihat di komentar video, ada yang bilang Pak Wibowo itu sering begitu ke orang lain juga. Tapi semuanya diam karena takut. Baskara menatap putrinya dengan serius. Kalau begitu, kita tidak boleh ikut diam. Besok, ayah akan panggil semua saksi yang ada. Kita akan buat laporan resmi ke Propam Polda. Keesokan harinya, suasana di depan markas Polrestabes Surabaya penuh sesak oleh wartawan dan warga. Ratusan orang datang untuk memberikan dukungan pada Aulia, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama korban kekerasan polisi," dan "Polisi bukan untuk menindas." Aulia datang bersama ayah dan ibunya. Wajahnya masih terlihat pucat, tapi langkahnya mantap. Ia bukan lagi gadis yang ketakutan seperti 2 hari yang lalu. Seorang wartawan bertanya, "Aulia, kamu tidak takut tampil di depan publik seperti ini?" Aulia menjawab dengan suara lembut tapi tegas. "Saya lebih takut kalau ada orang lain yang mengalami hal yang sama seperti saya, dan tidak ada yang berani bicara." Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengarnya hening sesaat. Blitz kamera terus menyala, memotret wajah gadis muda yang dalam semalam telah menjadi simbol keberanian baru di kota itu. Sementara di dalam ruang rapat, Bribka Wibowo duduk di hadapan tim pemeriksa dari Propam Polda Jatim. Wajahnya kusut dan tak terurus. Ia tahu, karirnya sebagai polisi berada di ujung tanduk. Baskara hanya duduk diam di ujung ruangan, mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa intervensi. "Kau punya sesuatu untuk dikatakan sebelum kami melanjutkan proses disiplin?" tanya seorang penyidik senior. Wibowo menunduk dalam-dalam. Saya hilaf, Komandan. Saya malu." "Hilaf tidak akan menghapus luka fisik dan trauma korban," balas penyidik itu dengan datar. Baskara menatap Wibowo tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya ada sedikit rasa iba. Bukan karena Wibowo pantas dimaafkan, tapi karena ia tahu betapa mudahnya sedikit kekuasaan bisa membuat seorang manusia lupa diri. Sore itu, Baskara dan Aulia berjalan pulang bersama. Jalanan masih ramai, tapi kali ini banyak orang yang tersenyum dan mengacungkan jempol pada mereka. Seorang pedagang buah memanggil, "Pak Polisi, salut, Pak. Semoga semua polisi bisa seperti Bapak." Baskara hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Aulia berjalan di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Yah," katanya pelan. "Tadi aku lihat, banyak anak-anak sekolah yang nonton videonya. Mereka bilang,
Sekarang mereka tahu kalau tidak semua polisi itu menakutkan. Baskara berhenti sejenak, menatap langit Surabaya yang mulai berwarna jingga. Itu tujuan sebenarnya, Nak. Supaya kamu dan teman-temanmu percaya, masih ada yang benar di antara yang salah. Aulia tersenyum. Luka di pelipisnya memang masih belum hilang sepenuhnya, tapi di matanya kini ada sebuah cahaya baru. Cahaya keberanian. Dan di dalam hati Baskara, amarahnya telah berubah menjadi sebuah tekad yang membaja. Menegakkan keadilan bukan hanya untuk putrinya, tapi untuk semua orang yang pernah dibungkam oleh rasa takut. 3 hari telah berlalu sejak kasus Aulia mengguncang publik. Berita tentang oknum polisi yang membanting siswi di Surabaya masih terus mendominasi media nasional. Acara talk show, berita sore, hingga unggahan di media sosial tak henti-hentinya membahas insiden tersebut. Di satu sisi, banyak yang memuji keberanian dan ketegasan AKBP Baskara Wijoyo. Namun di sisi lain, tekanan dari dalam institusi kepolisian mulai terasa. Beberapa pihak merasa nama baik Korps tercoreng karena kasus ini dibuka secara blak-blakan. Namun bagi Baskara, semua itu bukan tentang popularitas atau jabatan. Ini tentang harga diri seorang anak dan tentang arti sebenarnya dari seragam yang ia kenakan setiap hari. Pagi itu, Aulia kembali masuk sekolah untuk pertama kalinya setelah insiden itu. Ia mengenakan seragamnya yang rapi dan bersih, namun luka di pelipisnya masih tampak samar meski sudah ditutupi bedak tipis. Begitu ia memasuki gerbang SMA Negeri 5, semua mata langsung tertuju padanya. Namun kali ini, tatapan itu bukan lagi tatapan kasihan, melainkan kekaguman. Teman-temannya segera menghampirinya. Beberapa menepuk bahunya dengan lembut. "Aul, kami semua dukung kamu. Kamu hebat banget," kata Rina, sahabat dekatnya. "Aku tidak hebat," jawab Aulia sambil tersenyum tipis. "Aku cuma tidak mau diam." Para guru pun menyambutnya dengan penuh empati. Kepala sekolah bahkan secara pribadi menemuinya di ruang guru. "Kamu sudah memberikan pelajaran yang sangat besar untuk kami semua, Aulia. Terkadang, keadilan memang datang dari keberanian orang-orang kecil seperti kamu." Di sisi lain kota, suasana di Polsek Wonokromo justru semakin muram. Banyak anggota yang tampak gelisah karena isu penindasan yang selama ini coba disembunyikan, kini mulai terbongkar satu persatu. Laporan-laporan lama dari warga yang dulu tidak pernah ditanggapi, tiba-tiba muncul kembali ke permukaan, dan hampir semuanya mengarah pada Bribka Wibowo. Katanya dulu dia juga pernah memukuli tukang parkir, tapi kasusnya diselesaikan diam-diam, bisik salah satu anggota kepada rekannya. "Iya, sekarang boroknya keluar semua." Sejak Komandan Baskara turun tangan, suasana jadi berubah total. Sementara itu, Wibowo sendiri duduk di sebuah ruangan di markas Polda Jawa Timur. Ia sedang menunggu hasil sidang etik dengan wajah yang kusut dan pasrah. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di matanya, yang ada hanya penyesalan yang dalam dan ketakutan akan masa depannya. Di luar gedung Polda, ratusan warga menggelar aksi damai. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami dukung reformasi Polri," dan "Jangan ada lagi kekerasan atas nama seragam." Aulia, didampingi ibunya, ikut berdiri di tengah kerumunan itu. Meskipun wajahnya terlihat sedikit pucat karena gugup, ia tetap berdiri tegak. Kamera televisi menyorotnya, dan seorang wartawan mendekat. "Aulia, apa yang kamu harapkan dari sidang etik hari ini?" Aulia menatap lensa kamera dengan tenang. "Saya cuma mau satu hal," katanya. "Supaya orang-orang yang memakai seragam polisi bisa selalu ingat bahwa kekuasaan yang mereka miliki itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi." Kata-katanya yang sederhana namun tajam itu disambut tepuk tangan riuh dari massa aksi. Seorang ibu berteriak,
Semangat, Nak! Kamu sudah membuat kami semua jadi berani. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil, Baskara memperhatikan putrinya dengan perasaan bangga dan haru yang meluap. Ia tidak pernah menyangka, gadis kecilnya yang dulu bahkan takut berbicara di depan kelas, kini bisa berdiri di depan publik, membela kebenaran dengan kepala tegak. Menjelang sore, hasil sidang pun keluar. Para wartawan langsung berdesakan di depan pintu ruang sidang. Seorang juru bicara dari Propam keluar dan membacakan hasilnya dengan suara lantang. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan keterangan para saksi, Saudara Bribka Wibowo dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar kode etik kepolisian dan menggunakan kekerasan yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Dengan ini, yang bersangkutan resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian. Sorak-sorai langsung meledak di luar gedung. Warga bersorak gembira, sebagian bahkan menangis lega. Aulia menundukkan kepalanya. Air matanya mengalir pelan di pipinya. Ia tidak ikut bersorak, karena di dalam hatinya, keadilan bukanlah tentang kemenangan, melainkan tentang penyembuhan luka. Di dalam ruangan sidang, Wibowo menatap kosong ke arah meja hakim. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Baskara melangkah mendekatinya perlahan. Kau kehilangan jabatanmu, tapi jangan sampai kau kehilangan kemanusiaanmu, kata Baskara dengan nada datar. Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan dengan menjalani hidup yang lebih baik setelah ini. Wibowo menatapnya, matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin minta maaf, Komandan. Pada Aulia juga. Kau akan punya kesempatan untuk itu, jawab Baskara singkat. Beberapa hari kemudian, suasana kota Surabaya mulai kembali tenang. Di sekolahnya, Aulia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota karena dianggap sebagai pelajar yang berani menegakkan keadilan. Namun, bagi Aulia, penghargaan itu bukanlah hal yang penting. Ia hanya ingin kehidupannya kembali normal. Suatu sore, ketika ia sedang duduk sendirian di taman sekolah, seseorang datang menghampirinya. Seorang pria berpakaian sederhana, membawa sebuah kantong plastik berisi buah-buahan. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tulus. Aulia, suaranya terdengar pelan. Boleh saya bicara sebentar? Aulia menoleh. Itu adalah Wibowo. Tapi kali ini, ia datang tanpa seragam kebanggaannya, hanya dengan kemeja lusuh dan tatapan penuh penyesalan. Saya sudah tidak pantas lagi memakai seragam itu, katanya pelan. Tapi saya datang ke sini bukan untuk membela diri. Saya hanya mau minta maaf dengan tulus. Saya hilaf. Saya malu. Aulia diam cukup lama. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dalam. Saya sudah memaafkan, Pak, katanya pada akhirnya. Tapi saya harap, kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, kepada siapapun. Wibowo mengangguk pelan, matanya basah. Terima kasih, Nak. Saya akan ingat kata-katamu itu seumur hidup saya. Ia meletakkan kantong plastik berisi buah di bangku. Ini untuk ibumu. Semoga beliau lekas sembuh. Lalu ia pergi dengan langkah pelan, meninggalkan Aulia yang menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, Aulia merasa beban berat di dadanya mulai terangkat. Malamnya di rumah, Baskara duduk di teras sambil menatap langit. Aulia datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ayah tahu, katanya sambil duduk di sebelahnya. Tadi Pak Wibowo datang ke sekolah, minta maaf. Baskara mengangguk. Aku sudah dengar. Dan ayah bangga, kamu bisa memaafkannya. Tapi kenapa ayah tidak marah lagi? Dia sudah membuat hidup kita susah, tanya Aulia pelan. Baskara menatap bintang-bintang di langit.
Karena kadang, keadilan itu bukan hanya tentang menghukum, Nak, tapi juga tentang menyadarkan. Kalau dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar balas dendam. Aulia tersenyum kecil. Ayah selalu bisa melihat sisi baik dari orang lain, ya. Bukan begitu, jawab Baskara sambil menepuk bahu putrinya. Ayah hanya percaya, setiap manusia bisa berbuat salah. Tapi kalau kita terus-menerus membenci, kita sendiri yang tidak akan pernah sembuh. Angin malam berhembus lembut. Suasana yang dulu terasa begitu menegangkan kini telah berubah menjadi tenang dan damai. Beberapa minggu kemudian, Baskara menerima surat dari Mabes Polri. Ia dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti program reformasi internal kepolisian. Banyak yang bilang, keberaniannya dalam menangani kasus putrinya sendiri telah membuka mata banyak petinggi. Sebelum berangkat, ia menatap Aulia dan istrinya. "Kalian yang membuat ayah kuat," katanya sambil tersenyum. "Kalau nanti ayah bisa mengubah sedikit saja sistem di atas sana, itu semua karena kalian." Aulia memeluk ayahnya erat. "Ayah, jaga diri baik-baik ya. Jangan berubah jadi seperti orang-orang yang ayah lawan." Baskara tertawa kecil. "Tenang, Nak. Seragam ini tidak akan pernah lebih besar dari hati nurani." Malam itu, ketika bus yang membawa Baskara menuju Jakarta melaju meninggalkan kota Surabaya, Aulia berdiri di depan rumah sambil menatap langit. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kini, ia tidak lagi merasa takut. Ia telah belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah. Bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan amarah, tapi bertahan dengan hati yang tetap jujur meski dunia menekan. Dan di bawah langit yang sama, seorang ayah yang dulu hanya ingin menegakkan keadilan untuk putrinya, kini membawa semangat itu untuk seluruh rakyat yang pernah terinjak oleh arogansi kekuasaan. Kisah mereka menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa di balik seragam, di balik pangkat, dan di balik rasa takut, selalu ada manusia yang bisa memilih untuk tetap berbuat benar. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang kota Surabaya itu. Waktu berjalan, luka di pelipis Aulia telah sembuh total, dan kehidupan keluarga Wijoyo perlahan kembali seperti sedia kala. Tapi ada sesuatu yang telah berubah, bukan hanya pada diri mereka, tapi juga di hati banyak orang di kota itu. Pagi itu, halaman SMA Negeri 5 Surabaya dipenuhi oleh tenda dan kursi. Pemerintah kota menggelar sebuah acara besar bertajuk Gerakan Sekolah Anti Kekerasan dan Polisi Sahabat Pelajar. Spanduk besar di atas panggung menampilkan foto-foto kegiatan sosial polisi bersama siswa-siswi sekolah. Aulia berdiri di barisan paling depan bersama teman-temannya. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang kini terasa memiliki arti yang berbeda. Bukan lagi sekadar pakaian sekolah, tapi simbol sebuah perjuangan yang lahir dari luka. Kepala sekolah naik ke atas podium. 3 bulan yang lalu, kita semua menjadi saksi bagaimana keberanian seorang siswi bisa mengguncang hati seluruh Indonesia, katanya dengan suara bergetar. Hari ini, kita ingin menegaskan satu hal, sekolah bukanlah tempat untuk menumbuhkan ketakutan, dan hukum bukanlah alat untuk menindas. Sorak tepuk tangan bergemuruh. Aulia menunduk pelan, sedikit malu saat semua mata tertuju padanya. Beberapa saat kemudian, seorang tamu kehormatan naik ke atas panggung. Ia mengenakan seragam coklat dengan lencana yang lebih tinggi di dadanya. Mikrofon diserahkan kepadanya. "Selamat pagi," suaranya dalam dan mantap. "Saya AKBP Baskara Wijoyo, dan saya tidak datang sebagai pejabat hari ini, tapi sebagai ayah dari Aulia Lestari." Tepuk tangan langsung pecah, lebih meriah dari sebelumnya. Beberapa guru tampak menitikkan air mata haru. Waktu kejadian itu terjadi,
saya sempat berpikir bahwa dunia ini tidak adil. Tapi ternyata, keadilan masih bisa berdiri tegak jika ada yang berani memulainya. Aulia mengingatkan saya bahwa seragam ini tidak akan pernah berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan hati yang bersih. Ia menatap putrinya di barisan depan, lalu melanjutkan. Mulai hari ini, di bawah program yang kami jalankan, setiap anggota polisi di wilayah Surabaya wajib mengikuti pelatihan empati dan pelayanan publik. Karena melindungi warga bukan sekadar tugas, itu adalah sebuah kehormatan. Sorak-sorai kembali terdengar. Aulia menunduk, matanya basah, tapi senyumnya penuh dengan kebanggaan. Beberapa hari kemudian, di rumah mereka yang sederhana, kehidupan mulai terasa ringan kembali. Ibu Aulia sudah pulih sepenuhnya dan kembali membuka warung kecil di depan rumah. Aulia sendiri sibuk menulis sebuah esai untuk lomba tingkat nasional dengan tema keadilan sosial di mata remaja. Saat ia sedang asyik menulis, Baskara datang membawa sepucuk surat dari kantor pos. "Nih, surat dari Jakarta," katanya sambil tersenyum. "Dari Mabes Polri." Aulia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, tertulis pengumuman bahwa ayahnya resmi dipromosikan menjadi Kasat Pembinaan Masyarakat di tingkat Polda Jawa Timur. Jabatan itu bukan hanya sebuah kenaikan pangkat, tapi juga kesempatan untuk memperluas perubahan yang sudah ia mulai. "Selamat, Yah," seru Aulia, memeluk ayahnya dengan erat. Baskara tersenyum. "Semua ini berkat kamu, Nak. Kalau waktu itu kamu hanya diam, ayah mungkin akan tetap tutup mata seperti banyak orang lain. Tapi kalau ayah tidak tegas waktu itu, semua juga akan percuma," jawab Aulia sambil tersenyum kecil. Mereka berdua tertawa. Di ruang tamu yang sederhana itu, ada kebahagiaan yang lahir dari kejujuran dan keberanian, bukan dari kemenangan besar. Sementara itu, kabar lain datang dari seseorang yang dulu menjadi musuh mereka. Wibowo, yang sudah menjadi warga sipil, kini bekerja sebagai relawan keamanan di sebuah panti rehabilitasi anak jalanan di kota tetangga. Dalam sebuah video pendek yang sempat viral di media sosial lokal, ia terlihat sedang mengajari anak-anak baris berbaris sambil menanamkan sebuah pesan. "Jadi, anak-anak, kuat itu bukan berarti kasar. Kuat itu kalau kalian bisa menjaga orang lain tanpa menyakiti mereka." Video itu sampai juga ke tangan Baskara. Ia menontonnya diam-diam di ruang tamu, lalu tersenyum tipis. "Dia sudah berubah ya, Yah?" tanya Aulia yang ikut menonton. "Kelihatannya begitu," jawab Baskara. "Dan itu sudah cukup bagi ayah. Tuhan memang punya cara sendiri untuk menegur kita." Beberapa minggu kemudian, Aulia berdiri di atas panggung lomba esai nasional di Jakarta. Ia berhasil menjadi juara pertama dengan esainya yang berjudul "Hati di Balik Seragam." Dalam pidato kemenangannya, ia berkata dengan suara tenang namun dalam, "Saya tidak benci polisi. Saya hanya benci ketidakadilan. Dan saya belajar, kalau kita ingin dunia ini berubah, kita harus memulainya dari sebuah keberanian kecil. Bahkan jika itu hanya keberanian untuk berkata, 'Ini salah.'" Para penonton berdiri, memberikan tepuk tangan yang panjang. Beberapa pejabat yang hadir tampak meneteskan air mata. Di antara mereka, ayahnya berdiri paling tegap, memberikan salam hormat kepada putrinya sendiri. Malam itu, setelah semua acara selesai, mereka duduk di balkon hotel, menatap gemerlap lampu kota Jakarta. "Ayah," kata Aulia pelan. "Dulu aku kira, keadilan itu cuma ada di buku pelajaran PPKN." Baskara tertawa kecil. "Dulu ayah juga berpikir begitu waktu masih muda. Tapi sekarang aku tahu," lanjut Aulia. "Keadilan itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang berani untuk tetap benar, walaupun sendirian."
Baskara menatap putrinya dengan penuh kasih. Dan kamu sudah membuktikannya, nak. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati suara kendaraan yang lalu lalang di bawah. Kalau nanti aku sudah besar, kata Aulia sambil menatap langit. Aku ingin jadi pengacara, biar bisa bantu orang-orang yang tidak bisa melawan. Ayah akan dukung sepenuh hati, jawab Baskara dengan bangga. Asalkan kamu tetap seperti sekarang. Berani, tapi tetap berhati lembut. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan cepat. Kisah Aulia dan ayahnya menjadi bahan studi di beberapa universitas dan akademi kepolisian. Banyak sekolah menamai kegiatan Hari Empati mereka dengan nama Hari Aulia untuk mengenang keberanian seorang siswi yang menolak untuk diam. Dan di setiap acara yang mengundangnya, Baskara selalu mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang sama. Seragam boleh sama, tapi hati yang menentukan arahnya. Jangan pernah biarkan kekuasaan mengalahkan kemanusiaan. Suatu sore, bertahun-tahun kemudian, Aulia yang sudah menjadi wanita dewasa, berdiri di depan sebuah pengadilan negeri di kotanya sendiri. Di dada jas hitamnya, tergantung sebuah kartu identitas bertuliskan, Pengacara Pro Bono, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Seorang perempuan tua memeluknya sambil menangis haru karena putranya baru saja dibebaskan dari tuduhan palsu. Aulia tersenyum lembut, teringat pada masa lalunya sendiri. Saat keluar dari gedung pengadilan, ia menatap ke arah langit yang cerah dan berbisik pelan, "Terima kasih, Yah. Aku melanjutkan perjuanganmu." Dan di sebuah rumah tua di ujung kota, Baskara yang kini sudah pensiun, duduk di beranda sambil menatap sebuah foto lama. Foto dirinya sedang memeluk Aulia yang masih kecil setelah sidang etik Wibowo dulu. Ia tersenyum puas. "Putriku sudah menjadi orang yang selalu kuimpikan," gumamnya pelan. Angin sore meniup lembut dedaunan mangga di halaman. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan.